Kita akan membaca babun al-hathu 'alal infaqi wa karahatul ihsa. Bab motivasi untuk rajin berinfak dan makruh terlalu perhitungan. Hadis Asma radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala anfiqi wala tuhsi, berinfaklah wala tuhsi, dan jangan melakukan ihsa. Ihsa bisa maknanya ketika berinfak terlalu kecil, terlalu sedikit, atau bisa maknanya terlalu perhitungan. Fayuhsiyallahu alaiki, karena nanti Allah akan perhitungan kepadamu. Kalau berinfak jangan perhitungan, karena Allah bisa saja perhitungan ketika memberikan rizki kepadamu. Wala tu'i, jangan terlalu ditakar. Pindah. Wala tu'i, dan jangan ditakar. Tu'i dari kata wi'a. Wi'a artinya wadah. Wi'a artinya wadah. Jangan terlalu diwadahi, jangan seneng ngelumpukno, jangan seneng ngumpul-ngumpul, ngumpulin, cuma seneng ngumpulin, sehingga ada tipe manusia masuk banyak keluar sedikit. Jangan seneng ngumpulin. Fayu'iyallahu alaiki, maka Allah akan menakar rizkimu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, ini pesan Nabi SAW kepada Asma. Kita tahu bahwa para sahabat adalah orang yang terkenal dermawan. Asma dengan Aisyah dua-duanya dermawan. Hanya saja metode mereka dalam berinfak itu berbeda. Ada yang menyebutkan seperti ini. Saya nggak tahu ini yang Asma atau yang Aisyah. Pokoknya dua-duanya dermawan. Yang satu ngumpulin, setelah banyak keluarin semua. Yang satu dapat apa, diambil sebagian, keluarin. Dapat lagi, diambil sebagian, keluarin. Sehingga sama-sama saldonya nol. Sama-sama saldonya nol. Dan seperti itu bagaimana kondisi para sahabat. Karena mereka bukanlah orang yang punya tipe suka mengumpulkan apa yang diberikan kepada orang, apa yang diberikan oleh orang lain, atau suka mengumpulkan harta. Meniru mereka nggak mungkin, apalagi meniru Rasulullah SAW. Nabi SAW lebih dari itu. Baik, tapi di sini ada satu rentang berkaitan dalam memberi nafkah. Memberi nafkah atau berinfak. Berinfak atau mengeluarkan nafkah bisa kepada diri sendiri atau untuk anggota keluarga, untuk orang lain, dan demikian urutannya. Penuhi kebutuhan diri sendiri, jika masih ada sisa berikan kepada keluarga, jika masih ada sisa untuk orang lain. Lalu di situ ada batas, sangat pelit, jangan sangat ya, pelit itu aja, pelit, kemudian normal, kemudian royal, dermawan. Minimal jangan ada di sini. Bagian ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa yamna'unal ma'un. Ada model manusia yang yamna'unal ma'un, tidak mau mengeluarkan al-ma'un. Apa itu al-ma'un? Al-ma'un dari kata al-ma'nu, yang artinya remeh. Sesuatu yang murah, yang remeh, yang nilainya kecil. Ada sebagian orang yang ngasih kayak gini aja dia nggak mau. Misalnya benda kecil, korek api gitu ya, dipinjam korek apinya, jangan, nanti tidak hilang. Apalagi misalnya pensil, jangan, nanti tidak hilang. Apalagi cuman pinjam sesuatu yang remeh, itu dia nggak boleh. Apalagi sesuatu yang nilainya besar. Sehingga pelitnya manusia tingkat apa itu, boleh disebut tingkat dewa ya. Itu ketika dia mengeluarkan yang remeh aja dia nggak mau. Misalnya tanahnya ada yang parkir motor ya, oh nggak boleh itu, nanti lama-lama di sini, nanti kita kalau ini, terlalu banyak alasan untuk hanya sebatas mengizinkan orang parkir motor di tanahnya. Padahal mungkin tidak ada yang berkurang, cuman sebentar. Ini orang yang dia disebut oleh Allah wa yamna'unal ma'un, dan ini sifat munafik.
Di antara ciri pelitnya munafik, itu munafik sampai pada tingkatan wa yamna'unal ma'un. Karena itu di surat Al-Ma'un Allah bercerita tentang kondisi orang munafik. Mulai dari sholatnya nggak khusyuk, kalau sholat sukanya riya, wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kalau sholat nggak khusyuk, lalai dari sholatnya, kemudian suka riya dan nggak mau mengeluarkan sesuatu yang nilainya sedikit. Korban itu urun gaman, tahu gaman Pak, pisau kecil aja nggak mau, nanti hilang, nanti bengkok, nanti gupil, sehingga dia tidak mau berkorban walaupun sesuatu yang kecil. Ini kebangetan, terlalu pelit. Dan ada posisi yang juga dilarang dalam Al-Quran, normal, royal, boros. Ini juga nggak boleh. Dalam posisi boros dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ketika berinfak dia tidak pelit dan tidak boros. Bagaimana bentuk infak tidak boros? Israf atau boros. Ketika dia menggunakan harta tapi untuk maksiat. Ketika dia mengeluarkan harta tapi untuk maksiat. Sehingga manusia boros saat dia mengeluarkan harta walaupun sedikit tapi digunakan untuk maksiat. Itu pemborosan. Atau bisa juga disebut boros ketika menuruti semua yang diinginkan. Pengen makan apa? Kejar. Pengen makan apa lagi? Kejar. Sampai keluar kota. Insyaallah. Golek duren sampai munggah-munggah gunung. Saya pengen duren. Golek duren. Wah, golek duren. Sampai munggah-munggah gunung. Ya. Terus pengen makan apa? Kejar. Sampai keluar-keluar kota. Ini masuk kategori boros. Coba kita lihat tafsir dari sifat ibadur rahman. Di surat Al-Furqan ayat 67. Allah Ta'ala berfirman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Di antara sifat ibadur rahman adalah kalau dia mengeluarkan nafkah, mengeluarkan uang, lam yusrifu, tidak boros, wa lam yaqturu, dan tidak pelit, wa kana baina dzalika qawama, tapi pertengahan di antaranya. Coba kita lihat tafsirnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah disebutkan berkaitan dengan makna apa sih yang dimaksud dengan israf. Yang dimaksud dengan israf adalah as-sarafu an-nafaqah fi maksiatillah. Israf adalah nafkah untuk maksiat kepada Allah. Oleh karena itu orang yang mengeluarkan hartanya dalam jumlah banyak tapi fi sabilillah tidak disebut israf. Abu Bakar itu ketika berinfak berapa? Semuanya. Saldo yang ada di rumah habis semuanya. Umar bin Khattab infaknya berapa? Setengahnya. Apakah Nabi SAW melarangnya? Tidak. Al-Quran melarang israf, Nabi SAW tidak melarang. Berarti itu bukan israf. Sehingga andai misalnya ada masjid atau lembaga sosial lagi butuh dana, terus kita kasih, ini ATM saya, pinnya sekian, monggo diambil semua, tak tinggal. Disebut israfkah kayak gitu? Tidak. Karena untuk fi sabilillah. Wa qala al-Hasanul Basri, kata Hasan al-Basri, laisa fin nafaqati fi sabilillah, laisa an-nafaqatu fi sabilillah sarafan. Orang yang berinfak fi sabilillah tidak disebut israf. Baik, selanjutnya dalam tafsir Al-Baghawi ada keterangan tentang kenapa seseorang yang nuruti kemauan disebut israf. Al-Baghawi menyebutkan, qala Umar bin Khattab, kata Umar bin Khattab, kafa sarafan alla yashtahi ar-rajulu syai'an illa ishtarahu fa'akalah. Cukuplah orang itu disebut israf setiap kali pengen makan apa langsung dia beli untuk dia makan. Tadi yang saya sebut nuruti semua kemauannya. Pengen apa? Ayo ke sana, dipenuhi saja mumpung masih hidup. Nanti kalau mati kan nggak bisa makan. Jadi setiap kali pengen makan apa langsung dikejar. Itu kalau kata Umar bin Ibnu Khattab, kafa sarafan alla yashtahiyar rajulu syai'an
illa ishtarahu fa'akalah. Cukuplah seseorang disebut israf ketika dia ingin sesuatu, selalu dia beli, dia kejar, dia beli untuk dia makan. Terkadang permintaan kita sesekali jangan dipenuhi, nanti tidak ngalem. Pengen apa, terlalu ngelem dirinya sendiri, semua yang diinginkan dipenuhi. Maka sesekali pengen apa, wahai hatiku kamu pengen apa, aku pengen iki, wes ra usah dituruti, menengo, wes ra usah dituruti. Jadi agar kita berlatih untuk jadi orang yang tidak manja, maka tidak semua yang kita inginkan harus kita penuhi. Ini yang tadi kita sebutkan, memenuhi semua yang diinginkan menurut Umar bin Khattab termasuk israf. Kafa sarafan alla yashtahiyar rajulu syai'an illa ishtarahu fa'akalah. Cukuplah seseorang disebut boros kalau dia setiap kali pengen sesuatu, dia pasti penuhi, langsung dia makan. Baik. Selanjutnya kita bahas tentang matematika sedekah. Matematika sedekah. Rumusnya tidak rumit. Coba Anda bandingkan dua orang ini, si A, si B. Tabungan sedekah persentase. Si A punya tabungan 500.000, sedekah 250.000. Berarti berapa persentase sedekahnya? 50%. Si B punya tabungan 500 juta, sedekah 50 juta. Berapa persentasenya? 10%. Gede yang mana? Gede yang mana? Si A sedekahnya berapa? 250.000. Si B sedekahnya berapa? 50 juta. Sedekahnya gede mana? A atau B? Hah? Gimana? Nih, saya tanya sedekahnya besar mana? A atau B? A. Cari pendukungnya, Pak. Mana yang lebih besar sedekahnya? Sedekah mana yang lebih besar? A ataukah B? A. Kok bisa, Pak? 50%? Maka sedekah tidak diukur berapa nilai nominal yang dikeluarkan, tapi seberapa persentase harta yang dia keluarkan. Seperti inilah perbandingan sedekahnya Abu Bakar dan Umar. Saat Abu Bakar datang kepada Nabi SAW, dia membawa seluruh tabungannya. Lalu Nabi SAW bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Jawab Abu Bakar apa? Allah wa Rasul, Allah dan Rasulnya. Saya sudah pasrah, tawakal kepada Allah dan semangat untuk mengikuti Rasul. Ketika Umar datang, beliau sedekah. Ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Mithlahu, sama seperti ini. Berarti berapa? 50%. Apa jawab Umar? Aku tidak pernah mengalahkan Abu Bakar. Padahal dia merasa sudah banyak yang dia keluarkan. Nabi SAW tidak mengukur berapa nominalnya, tapi yang diukur oleh Nabi SAW berapa persentasenya, nisbahnya. Maka ketika Abu Bakar sedekah 100%, lebih gede daripada Umar yang sedekah 50%. Walaupun bisa jadi secara nominal sama. Baik, itulah matematika sedekah. Dan ini tidak disebut israf, walaupun yang dikeluarkan semuanya. Dan para sahabat dengan iman yang sangat tinggi, mereka berani mengeluarkan dalam jumlah yang besar dengan diiringi tawakal kepada Allah, dan mereka juga punya pemasukan setelahnya. Kita lanjutkan. Ada sebagian orang yang pada posisi infak kepada diri sendiri dan keluarga itu pelit. Saking pelitnya sampai kebutuhan diri sendiri dan keluarga tidak dipenuhi, apalagi orang lain. Ini ada satu cerita ya. Mungkin sudah dengar ceritanya belum? Belum. Ada orang yang sangat pelit. Dia punya beberapa anak. Ketika dia ngasih nafkah kepada anaknya selalu ditakar. Hingga satu ketika ada salah satu anaknya yang sakit demam. Nah, anak yang sakit demam ini nggak doyan makan. Akhirnya orang tuanya merasa, berarti kalau semua anak demam, nafkah yang saya keluarkan sedikit. Akhirnya dia cari tahu di mana kota yang sering terjadi wabah. Disebutkan kota A. Pindahlah semuanya, satu keluarga. Dia dan anak-anaknya pindah ke kota A dengan harapan seluruh anaknya demam. Ya, betul, semuanya demam, sakit, terus mati semuanya. Sak bapak mati.
Masya Allah. Min gharaibid dunya, termasuk di antara keajaiban dunia ya. Ada orang yang saking pelitnya, Allah kuasa untuk memberi sifat kepada hamba sesuai yang dia kehendaki. Ada orang yang pelitnya luar biasa, sampai ketika dia ngasih nafkah kepada keluarganya itu saking perhitungannya, anaknya demam makannya kurang itu seneng, maka dia berharap semua anaknya demam biar makannya kurang, sehingga nafkah yang dia keluarkan bisa setengahnya, hemat setengah. Baik. Sekarang kita lanjut. Babun al-hathu ala sadaqah walau bil qalil wala tamtani minal qalil lihtiqarihi. Ini penting ya, tolong ibu-ibu dengarkan dengan maksimal ya. Yang bawa HP letakkan dulu HP-nya. Bab motivasi untuk sedekah walaupun dengan sesuatu yang sedikit, dan jangan sampai menolak sedekah yang sedikit karena meremehkannya. Kita dilarang untuk meremehkan kebaikan. Nabi SAW pernah bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Jangan sedikit pun meremehkan kebaikan. Ini penting ya. Jangan sedikit pun meremehkan kebaikan. Dah, pemberi. Di sini ada pemberi, di sini ada penerima. Menurut Anda, hadis ini larangannya tertuju pada siapa? Pemberi atau penerima? Jangan meremehkan sedikit pun, jangan sedikit pun meremehkan kebaikan. Menurut Anda, hadis ini tertuju pada siapa? Pemberi atau penerima? Hah? Pemberi atau penerima? Pemberi atau penerima? Baik, yang jawab pemberi angkat tangan. Dapat hadiah. ST ada nggak? Nggak ada ya. Bagaimana bentuk pemberi meremehkan kebaikan? Hah? Izin, malu. Baik. Jadi hadis ini tertuju pada siapa, Pak? Larangan jangan sedikit pun meremehkan kebaikan kepada dua-duanya. Yang pemberi jangan izin, yang penerima jangan menolak, jangan meremehkan. Ada orang yang nggak jadi berbuat baik karena izin. Koyong ini kok dikekno, izin. Orang sido ngekei. Coba kalau dia tadi nggak malu, dia tetap ngasih. Walaupun mungkin buah cuma 3, cuma 4, tapi dia tetap bisa ngasih. Ada pahalanya enggak? Pahala, Pak. Jangan dikira. Aisyah radhiyallahu anha sedekah berapa? 1 butir kurma. Nabi SAW ngasih motivasi, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Takutlah kepada neraka walaupun secuil kurma. Cuman ngasih secuil kurma bisa nebus dari neraka. Ada orang yang yunfiku bi'adli tamrah, dia infak dengan 1 butir kurma, min kasbin thayyib, dari hasil kerja yang halal. Lalu Allah fayurabbiha, Allah kembangkan sampai jadi seperti gunung. Dulu sudah pernah kita baca hadisnya, riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga jangan remehkan. Kok yang ini kau dikekno toh, Pak? Nah, yang biasanya menghalangi siapa? Suami atau istri? Karena gengsi. Izin itu apa? Gengsi. Izin itu gengsi. Gara-gara gengsimu menghalangi kamu untuk beramal. Coba kalau orang nggak punya gengsi, lah kenapa ngasih kayak gini? Apa tercela? Apa gara-gara saya ngasih ini tetangga saya keracunan? Kecuali kalau racun yang dikasihkan ya. Sehingga misalnya cuman ngasih buah 3-4 butir, 5 butir, ngasih sesuatu cuman dikit. Kalau dia nggak gengsi, sampailah itu kepada penerima. Tapi karena dia gengsi, nggak jadi. Maka Nabi SAW melarang jangan sedikit pun meremehkan kebaikan, tertuju pada pemberi biar motivasi untuk memberi tidak hilang. Juga tertuju pada penerima, walaupun yang dikasihkan itu sesuatu yang mungkin menurut kamu saya nggak doyan, saya nggak butuh, cuman kayak gini, jangan diremehkan, hargai kebaikan orang lain. Jadi dua-duanya mendapatkan larangan meremehkan kebaikan. Dalam hadis ini Nabi SAW memberikan peringatan terutama bagi para wanita. Ya nisa'ul muslimat. Di situ harokatnya apa? Kalau dhammah salah ya. Ini harusnya harokatnya fathah. Munada mudhaf, maka dibaca fathah. Ya nisa'al muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Wahai para wanita muslimah, janganlah tetangga meremehkan pemberian tetangganya walaupun hanya firsin. Firsin itu apa?
tengkleng, walaupun hanya kaki kambing. Kaki kambing ada dagingnya nggak mas? Nggak ada, yakin? Nggak tahu. Ada dagingnya nggak kaki kambing? Ada? Dikit, nggak ada ya. Itu cuma tulang sama lemak, tulang lemak kulit. Walau firsina syatin, meskipun hanya ngasih tengkleng. Mungkin kita berpikir, gopo kok yang ini dikasih tonggo. Tapi Nabi SAW melarang, jangan remehkan. Yang memberi semangat memberi, yang menerima semangat menerima. Kita diajarkan untuk bersemangat melakukan kebaikan walaupun sedikit, agar orang saling menyambung kebaikan satu dengan yang lain. Karena penyebab orang itu terhalangi untuk berbuat baik, salah satunya adalah rasa malu. Rasa malu menghalangi orang untuk berbuat baik. Baik, saya tanya, menyapa itu baik nggak? Hah? Menyapa itu baik nggak? Baik. Ada nggak orang yang malu menyapa? Ada? Kenapa malu menyapa? Izin. Kenapa izin? Takut dicokot, nanti digigit pak kalau. Jadi gara-gara izin ini ya, malu untuk berbuat baik, inilah yang menyebabkan orang tertahan untuk berbuat kebaikan. Jangan malu, karena itu berangkat dari gengsi. Sehingga kalau dia merasa tidak mewah, gak mau ngasih, gengsi dia muncul. Maka jangan malu untuk berbuat baik. Nabi SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Jangan remehkan kebaikan sedikit pun, walaupun hanya ketemu saudaramu dengan wajah ceria, senyum, wajah ceria. Ketika ketemu orang lain, jangan malu. Baik, kita lanjutkan. Babun fadlu ikhfa'is sadaqah. Bab keutamaan menyembunyikan sedekah. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan Allah berikan naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada 7. Hadis ini sudah sering kita dengar, banyak disampaikan dalam ceramah-ceramah. Kita butuh untuk terus mengulang. Kalaupun kita tidak bisa menjadi seperti 7 orang itu, minimal salah satu. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Suami yang adil, orang tua yang adil, imamul adil. Karena masing-masing mempertanggungjawabkan rakyatnya. Rakyatnya sinten? Rakyatnya sinten Pak? Masing-masing mempertanggungjawabkan rakyatnya. Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban apa yang dipimpin. Maka seorang guru sebagai pemimpin kelas, dia punya kewajiban adil terhadap anggota kelasnya. Bersyukurlah jadi pemimpin kelompok yang kecil, bisa adil. Semoga bagian dari hadis ini, daripada pemimpin kelompok besar tapi sulit adil. Pemimpin negara dengan pemimpin sekolah, lebih bisa adil yang mana? Yang mana Pak? Yang skupnya kecil. Sehingga saat kita mimpin skup yang kecil, untuk bisa adil lebih gampang. Tapi kalau skupnya besar, bisa adil lebih sulit. Tapi Masya Allah, pemimpin kecil gak ada yang ngerebut, pemimpin besar rebutan. Padahal kalau dia tidak adil di pemimpin besar, itu bahaya. Karena tidak adil akan ada pertanggungjawabannya di akhirat, urusannya panjang. Yang kedua, wasyabun nasha'a fi ibadati rabbi. Pemuda yang hidupnya dia tumbuh berkembang untuk beribadah kepada Rabbnya. Isi hidupnya semuanya dihabiskan untuk ibadah. Ibadah dalam bentuk untuk kepentingan agama. Sehingga aktivitas sehari-hari dia belajar, beramal, dan demikian seterusnya. Baik. Adik-adik yang rame di belakang, tolong tenang ya. Mas yang kelas 5, bereskan. Baik. Kita yang hidup dalam posisi sudah dewasa, baru kenal dakwah sunnah setelah dewasa. Walhamdulillah. Tapi kita punya masa silam yang mungkin gelap. Saya pernah transaksi riba, mungkin Bapak Ibu juga pernah. Kita pernah melakukan praktek dosa. Mungkin ada yang pernah main dukun,
ada yang pernah dolanan klenik dan seterusnya. Mudah-mudahan yang kecil-kecil kayak gini Pak ya, yang sekolah di MIPS atau di YB atau di sekolah-sekolah yang lain, mereka lebih bersih daripada orang tuanya. Nah itu tolong dijaga Pak, kecil dalam kondisi bersih, semoga nanti ketika sampai besar tetap bersih. Jadi nggak pernah sentuhan dengan syirik, nggak pernah sentuhan dengan praktek yang bertentangan dengan sunnah, tidak pernah bersentuhan dengan dosa-dosa besar. Ini bersih ini anak, tolong orang tuanya jagain, moga-moga sampai besar tetap bersih. Ada sebagian misalnya yang dia baru kenal sunnah, padahal dulu mungkin dia zina, dia pernah berbuat zina, terus dia bertobat. Ada yang pernah membunuh, ada yang pernah minum khamr, dan aneka dosa besar yang lainnya. Setelah belakangan dia kenal sunnah, ada perubahan, walhamdulillah. Nah tolong anaknya dijaga Pak, yang kecil-kecil yang bersih-bersih ini, semoga sampai dewasa dia bersih, sehingga jadilah dia syabun nasya'a fi ibadatillah. Ada pemuda yang hidupnya habis untuk beribadah kepada Allah. Umumnya pemuda syahwatnya lebih tinggi daripada yang tua, sehingga ketika pemuda tapi dia bisa menahan syahwat, tidak ikut-ikutan sebagaimana umumnya pemuda yang lain, ini aneh. Karena itu Nabi SAW pernah menyebutkan tentang bagaimana keheranan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, "Innallaha la ya'jabu minasyab laisat lahu sabwah." Allah terheran dengan pemuda yang enggak punya sabwah. Pemuda enggak punya sabwah. Atadruna mas sabwah? Apa itu sabwah? Yang dimaksud dengan sabwah adalah asyahwah. Pemuda ini tidak punya syahwat sebagaimana umumnya pemuda yang lain. Fa inna mulazamatal ibadah ma'a dzalika asyad. Karena berusaha untuk konsisten dalam posisi seperti itu berat. Coba ya, seperti anak-anak SMA yang jauh dari agama, sing lanang kemaki, sing wedok kemayu, masya Allah, klop sudah. Sehingga suasana hidup mereka yang laki-laki, masya Allah, brutal ketika berkendara, kemudian nggak kenal sopan santun ketika belajar. Sing perempuan kemayu, kemenyek, dan ke yang lain. Kalau jauh dari agama, tapi yang dekat dengan agama, nuansanya akan berbeda. Sehingga ajari anak kita untuk bisa lebih bersih agar tidak seperti posisi kita masa silam. Nah. Yang kedua, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Ada orang, ada lelaki yang hatinya selalu bergantung kepada masjid. Bergantung kepada masjid itu begini Pak, selesai ibadah dia berharap kapan ke masjid lagi. Jadi hasrat dia untuk masjid itu nggak putus. Keluar masjid dia berharap nanti bisa ke masjid lagi, keluar masjid berharap bisa ke masjid lagi. Saya kasih gambaran ya, terkadang ada acara yang kita pingin acara itu begitu berakhir ada lagi. Pernah ngalami kayak gitu Pak? Ada ya, misalnya sholat id, selesai sholat id orang itu berharap apa? Kapan sholat id lagi. Itu contoh orang yang semangatnya nggak putus, selesai ibadah dia pengen ibadah lagi. Ada kajian, pesertanya rame, habis kajian sarapan bareng, guyub rukun, do seneng. Selesai kajian jamaahnya berharap kapan ada lagi, kapan ada lagi. Itu contoh hatinya terpaut dengan kegiatan itu sehingga nggak putus. Nah kurang lebih makna orang yang hatinya terpaut dengan masjid, selesai keluar masjid dia berharap kapan bisa ke masjid lagi. Berikutnya, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Bagaimana bentuk berkumpul karena Allah? Dia berkumpul karena landasan iman, dia berkumpul karena alasan agama, dan seterusnya. Sebagaimana yang kita pahami, ada banyak sekali perkumpulan hanya karena persamaan hobi, atau persamaan merek sepeda motor, atau persamaan apalagi, persamaan yang lainnya.
hanya dengan satu persamaan. Misalnya sama-sama pengguna mobil A, nah, buat klub mobil A. Jadi betapa gampangnya orang itu jadi satu hati gara-gara ada yang sama. Sama hobi, terus akrab. Sama apa lagi? Sama daerah akrab. Sama merek sepeda akrab. Bagaimana kalau yang sama akidahnya? Pecah. Dia bisa akur dengan yang sama merek sepeda motor, merek mobil, tapi yang sama akidah dia nggak bisa akur. Ini ajaib, aneh. Seharusnya yang sama akidah, sama manhaj lebih bisa bersatu. Maka sungguh aneh kalau hanya sebatas sama untuk urusan yang rendah orang bisa akur, apalagi yang sama dalam urusan agama. Karena itu memiliki teman yang bisa saling mencintai karena latar belakang agama layak untuk dirawat dengan baik. Kenapa dia mencintai kita? Oh, karena kita sama-sama jamaah masjid A, karena sama-sama rombongan umroh, rombongan haji dan seterusnya. Mudah-mudahan diabadikan sampai akhirat. Berpisah karena Allah. Gimana bentuk berpisah karena Allah? Bisa maknanya yang pertama adalah mati salah satu, dan dia ridho, dia ikhlas, dia nggak protes. Teman saya dulu satu rombongan meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita anggap itu musibah, tapi kita ridho, berpisah dan dia ridho. Atau maknanya berpisah karena Allah, karena masing-masing harus melakukan aktivitas yang berbeda. Yang ini harus di sebelah sini, yang ini di sebelah sini, sehingga tidak ketemu. Sehingga kalaupun berpisah bukan karena masalah. Ada yang satu manhaj, satu agama, tapi dia berpisah. Kenapa? Karena sengketa. Sehingga dulunya waktu kajian bareng, dia mungkin jadi panitia bareng, kadang dia sholat bareng, kemana-mana bareng, terus kerjasama bisnis. Setelah kerjasama bisnis gagal, sengketa, berantem, pisah. Maka mereka pisah karena apa? Dunia. Mereka bersatu karena agama, pisah karena dunia. Warajulun talabathum ra'atun. Ada orang yang diajak oleh seorang wanita, dzatu mansibin wa jamal, yang punya posisi dan cantik. Kenapa wanita ini punya posisi? Kalau ada dua orang, A laki-laki berzina dengan B perempuan, ini pejabat gitu, ini zina, kira-kira yang nanggung malu yang mana? Yang nanggung malu yang mana? Yang punya status sosial lebih tinggi. Sehingga kalau yang pejabat yang di sini, ini pejabat atau istri pejabat, zina dengan apa misalnya, zina dengan orang-orang rendah misalnya, udah, siapa yang akan nanggung malu? Yang status sosialnya lebih tinggi, ini yang nanggung malu. Maka kalau A ini diajak sama B, resiko ruginya A ada nggak? Kecil. Dia laki-laki, nggak nanggung hamil, bekasnya nggak ada, nggak punya status sosial. Kalaupun ketahuan, yang nanggung malu B. Sehingga semua resiko rugi ada di B. Tapi ini tetap nggak mau. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Inilah yang mendapatkan jaminan dinaungi oleh Allah yaumal qiyamah. Nabi Yusuf kondisinya seperti ini. Beliau itu pembantu, dan dulu didapatkan dengan cara dibeli. Nabi Yusuf dibeli, terus dirawat sebagai pembantu, diajak zina oleh istrinya pejabat. Istri pejabat kira-kira cantik atau jelek? Tergantung umur. Maka dalam hadis ini disebutkan dzatu mansibin wa jamal, dia punya status sosial dan cantik. Ya, kalau jelek ditolak, ya, normal Pak ya. Tapi kalau cantik misalnya, hasratnya lebih besar. Faqala, lalu dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Apa yang menyebabkan Nabi Yusuf beliau menolak ajakan itu? Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Wanita tertarik sama Yusuf, wa hamma biha, dan Yusuf tertarik sama wanita itu. Normal, namanya lelaki yang masih muda. Laula arra'a burhana rabbi, andaikan beliau tidak melihat burhan dari Allah, burhana rabbi, bukti dari Allah, sehingga membuat Nabi Yusuf gak mau, takut kepada Allah. Maka seperti ini mendapatkan
naungan di akhirat. Wa rajulun tasaddaqa, dan ada orang yang sedekah, akhfa, lalu dia sembunyikan, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Makanya ketika memasukkan uang ke dalam kotak infak, tangan kirinya taruh belakang biar nggak tahu, nggih Pak? Atau ditutupi begini? Kalau ditutupi, oh ini tangan kirinya malah tahu, ini harusnya tangan kirinya nggak tahu, taruh belakang. Ungkapan yang diberikan oleh Nabi SAW saking rahasianya sampai tangan kirinya nggak tahu. Wa rajulun dzakarallah, ada orang yang dia mengingat Allah khalian, ketika sendirian, sehingga dia mengingat Allah dalam posisi tidak dilihat oleh siapapun. Fafadat ainah, lalu dia nangis. Dia nangis bukan drama, tapi tangisan karena takut kepada Allah. Ada nggak tangisan drama? Banyak. Yang tampil di depan bisa jadi nangis drama. Maka bahaya ketika orang tampil di depan, belum tentu dia bisa lebih merahasiakan. Baik, kalau nggak bisa jadi semuanya, minimal salah satu. Yang paling berat yang mana ini, Pak? Yang paling berat yang mana? Yang mana, Mas? Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Sehingga masing-masing orang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada tawanan kaum muslimin ya, ditawan oleh pasukan Romawi dan berusaha untuk dikorek data. Tapi beliau diem, nggak mau ngomong apapun, disodori makanan enak, nggak respon dan seterusnya. Akhirnya ditaruh perempuan dalam penjara. Dalam posisi perempuan ini, ya tentu saja bukan pakai jilbab besar, tapi masya Allah, sepeser pun dia nggak tertarik. Itu Romawi Pak ya. Ini wanita Syam. Ya. Sepeser pun nggak tertarik. Sampai wanita ini jengkel, terus keluar. Saya menemani jin. Sebut apa? Jin. Karena nggak ada ketertarikan. Padahal itu berdua dalam penjara. Untuk dikorek gimana caranya biar orang ini bisa mau bicara, sampai dipengaruhi dengan cara seperti itu. Nah, ada sebagian yang dipengaruhi dengan cara A, sebagian dipengaruhi dengan cara B, dan masing-masing diuji oleh Allah. Maka mintalah kepada Allah diuji yang ringan, karena belum tentu kita sanggup untuk menanggung beban ujian. Satu doa rutinkan ya. Ini doa mohon kepada Allah agar ujian hidup itu ringan. Baik, ujian berat lulus, ujian ringan lulus, pilih mana? Ya, yang penting kan lulus. Mau berat atau ringan, yang penting apa? Lulus. Jadi jangan berharap ujian berat ya. Berharap ujian berat itu bahaya. Belum tentu kamu bisa lulus. Mending kamu dikasih ujian ringan tapi bisa lulus. Baik. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Kalau baca doa ini jangan sebatas baca, tapi penuh perenungan, penuh pengharapan, seriusi agar Allah memberikan ujian yang ringan bisa lulus, lebih baik daripada diberi ujian berat yang belum tentu lulus.